Shalom, selamat siang. Saya ucapkan kepada kita semua, Jemaat GKI Mazmur Temindung Samarinda yang Tuhan kasihi. Puji Tuhan kita bisa melaksanakan aktivitas, kegiatan doa dan puasa kita sepanjang hari ini. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang sudah mengikuti kegiatan kita bersama. Dan kita saat ini akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai perenungan kita di siang hari ini bersama-sama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita minta pertolongan Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu ini, kami akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Tuhan, pimpin kami dalam perenungan kami, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap untuk belajar dari firman Tuhan, merenungkannya, melakukannya, dikuatkan olehnya. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk kebenaran-Mu, haleluya, amin. Kita akan belajar saat ini dari pengalaman Raja Daud. Raja Daud juga adalah seorang pribadi yang punya pengalaman berpuasa. Dan saat ini kita belajar dari satu bagian firman Tuhan yang menceritakan tentang puasa yang Daud lakukan. Mari kita membuka 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-21 sampai 23. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Jemaat Tuhan memperhatikan di Alkitabnya masing-masing. Firman Tuhan demikian, berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, apakah artinya hal yang kau perbuat ini? Oleh karena anak yang masih hidup itu, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu mati, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis, karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku, sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Nah, puji Tuhan. Kita melihat pengalaman Raja Daud berpuasa dan pernyataan demi pernyataan dia buat. Kita melihatnya dalam pembacaan kita tadi. Kita melihat dari pengalaman Raja Daud. Berpuasa yang dilakukannya, awalnya ia berpikir, jangan-jangan Tuhan mengasihani aku dan mengizinkan anakku tetap hidup, sembuh dari sakit yang dialami. Tetapi ternyata Tuhan tidak menjawab sesuai dengan keinginan Daud. Tuhan tidak menjawab sesuai kehendak Daud. Tuhan tetap melaksanakan keputusannya. Ternyata keputusan, rencana, kehendak Tuhan tidak berubah. Sekalipun Daud sudah berpuasa. Dari sini kita bisa belajar. Berpuasa bukan untuk kita merayu Tuhan, membujuk Tuhan supaya Tuhan ubah rencana, supaya Tuhan mengganti kehendaknya. Tetapi di sini kita bisa melihat Daud bisa lebih fokus kepada Tuhan, lebih dekat kepada Tuhan ketika ia mengalami pergumulan, yaitu melalui doa dan puasa. Jemaat Tuhan, mungkin ada yang berpuasa dengan rutin, ada yang 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali, ada yang 2 minggu 1 kali, ada yang 1 bulan 6 kali atau 8 kali, berbeda-beda. Ada yang berpuasa ketika ada pergumulan, ada yang berpuasa ketika ada harapan, ada keinginan, ingin meraih sesuatu, ingin mendapat sesuatu, ingin memiliki sesuatu. Atau ada orang-orang yang ingin menikah, mendapatkan pasangan hidup dan berpuasa. Semua itu sah dilakukan. Dan semuanya dilakukan dengan tujuan kita lebih fokus kepada Tuhan, lebih daripada masalah, lebih daripada pergumulan, lebih daripada harapan kita, lebih daripada keinginan kita, lebih daripada apa yang kita inginkan. Kita lebih fokus kepada Tuhan daripada kepada semuanya itu. Itulah puasa yang Tuhan kehendaki. Kita fokus kepada Tuhan. Puasa yang kita lakukan membuat kita tidak fokus pada kita, tidak fokus pada masalah, tidak fokus pada masa depan, tetapi kita fokus kepada Tuhan. Ini yang kita bisa pelajari dari
pernyataan Raja Daud. Apa yang Tuhan lakukan kepada Daud ketika dia berpuasa. Kemudian yang kedua, kita bisa melihat dengan berpuasa itu menghantarkan Daud bisa menjadi pribadi yang siap untuk menerima apapun keputusan Tuhan, apapun kehendak dan rencana Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Tidak sedikit kehendak Tuhan, rencana dan keputusan Tuhan itu sesuai dengan apa yang kita rancangkan, kita inginkan. Bahkan tidak sedikit orang yang marah, kecewa, protes ketika jawaban Tuhan tidak sesuai dengan apa yang dia doakan, dia harapkan. Raja Daud mempersiapkan dirinya untuk menerima kehendak Tuhan, keputusan Tuhan tentang doanya bagi anaknya. Dia menghantar dirinya dengan cara berdoa dan berpuasa. Dia benar-benar mempersiapkan dirinya. Dan ketika benar jawaban Tuhan tidak sesuai dengan harapannya, dia tidak protes, dia tidak marah, dan dia tidak kecewa kepada Tuhan. Tetapi dia menyetujui apa yang Tuhan putuskan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, berpuasa yang kita lakukan, doa dan puasa, mari kita pakai untuk menolong kita, mempersiapkan diri, menerima kehendak Tuhan yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita. Kita meminta sesuatu, kita berdoa, kita berharap, tetapi jangan lupa, ada kehendak Tuhan yang akan terjadi. Kita berencana, kita atur strategi, kita merancangkan segala sesuatunya dengan baik. Itu benar. Tetapi ingat, ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan yang jauh lebih baik dan yang harus terjadi lebih daripada apa yang kita rencanakan. Maka untuk menerima itu, bisa saja rencana Tuhan berbeda, bahkan sangat berbeda daripada apa yang kita rencanakan. Nah, untuk menerima rencana Tuhan itu, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita berdoa, kita ambil waktu untuk berpuasa. Itu menunjukkan bahwa kita serius di hadapan Tuhan. Kemudian, yang ketiga, dari pengalaman Raja Daud, puasanya ini mengajarkan kita bahwa berpuasa membuat Daud menjadi pribadi yang kuat secara mental dan rohaninya. Kita tahu Daud ini adalah seorang yang terkenal dengan kehebatannya, bisa mengalahkan Goliat, battle 1 lawan 1. Dia memimpin umat Israel untuk berperang. Itu membuat kekaguman Israel begitu luar biasa kepadanya. Tidak diragukan secara strategi perang dan kemampuan untuk berperang, dia sangat lihai, sangat ahli. Tapi Tuhan juga ingin menguatkan dia secara mental dan secara rohani. Sama seperti Tuhan ingin menguatkan Daud, Tuhan juga ingin menguatkan kita secara mental dan secara rohani. Tidak mudah bagi seorang ayah, seorang orang tua, harus menerima kenyataan anaknya harus meninggal dunia. Dan dia sudah berdoa, bergumul, berpuasa, tetapi Tuhan tetap mengambil nyawanya. Anak itu tetap meninggal. Tidak mudah bagi seorang tua bisa mengeluarkan pernyataan seperti Daud. Dia katakan, dia tidak akan kembali kepadaku, aku yang akan pergi kepada dia. Ini menunjukkan kekuatan yang Daud dapatkan dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, dapatkanlah kekuatan, terimalah kekuatan dari Tuhan dengan cara Tuhan. Terimalah kekuatan Tuhan dengan berdoa, terimalah kekuatan dari Tuhan dengan berpuasa. Itu akan menolong kita untuk menerima kekuatan yang luar biasa dari Tuhan ketika kita menghadapi pergumulan, ketika kita berharap sesuatu, ketika kita ada dalam situasi-situasi sulit seperti hari ini. Kita berdoa Tuhan tolong supaya pandemi COVID-19 ini berlalu, segera berlalu. Ada yang berdoa, Tuhan tolong supaya pertengahan tahun 2020 pandemi ini selesai. Toh pertengahan tahun 2020 sudah lewat. Lalu kita berdoa lagi, Tuhan tolong supaya bulan Oktober pandemi ini segera berlalu, selesai. Supaya kami bisa mempersiapkan Natal. Ada yang berdoa seperti itu. Kita berharap seperti itu. Dan ini sudah akhir Agustus.
2 hari lagi masuk September dan Oktober. Bahkan sudah keluar surat edaran kita tidak bisa melakukan pertemuan skala besar sampai 31 Desember. Harapan dan doa kita naikkan kepada Tuhan. Tetapi bisa jadi Tuhan menjawab doa kita tidak seperti yang kita minta dan kita doakan. Mari kita berdoa dan berpuasa dengan tujuan bukan untuk mengubah rencana Tuhan. Tuhan ubah kehendak-Mu, Tuhan ubah keputusan-Mu, Tuhan ubahlah rencanamu. Tetapi berpuasa yang kita lakukan adalah supaya kita bisa fokus kepada Tuhan di tengah situasi sulit, di tengah harapan kita. Dan kita mempersiapkan diri kita untuk menerima apapun kehendak Tuhan yang Tuhan ingin katakan. Kapanpun Tuhan ingin menyelesaikan pandemi ini, kita mempersiapkan diri untuk hal itu, untuk menghadapi setiap situasi. Dan kita meminta kekuatan dari Tuhan, kita terima kekuatan dari Tuhan dengan berdoa dan dengan berpuasa. Inilah firman Tuhan yang kita bisa pelajari melalui pengalaman puasa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kiranya kita semua memperoleh berkat dari Tuhan. Terima kasih untuk semua yang sudah berpuasa hari ini. Doa-doa kita semua Tuhan dengar pasti. Dan tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir mulut kita luput dari pendengaran Tuhan. Tuhan pasti mendengarkannya dan Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan Tuhan menyatakan rencananya yang terbaik untuk kita terima. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami bisa renungkan pada saat ini. Kami bersyukur dan kami berdoa juga bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kami dari pagi sampai siang hari ini dalam kegiatan doa dan puasa kami bersama-sama. Dan Tuhan melihat setiap pribadi yang fokus kepada Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan diri kami untuk menerima rencana dan hidup dalam kehendak Tuhan. Kami juga berdoa percaya Tuhan beri kami kekuatan hati untuk kami menjalani kehidupan kami di tengah segala situasi yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi. Tuhan, kami berdoa hari ini untuk setiap jemaat Tuhan. Dengan pergumulan doa yang sudah disampaikan, ada harapan-harapan yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan, percaya Tuhan dengar setiap umat-Mu. Khusus kami berdoa saat ini kalau ada jemaat Tuhan yang sedang dalam pergumulan yang berat. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan tolong jamah, sembuhkan, pulihkan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan kami berdoa di tengah-tengah sakit, penyakit yang sedang dialami, penderitaan yang dialami, Tuhan berikanlah damai, sejahtera, sukacita untuk tetap bisa dinikmati sekalipun dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang mengalami dampak karena pandemi COVID. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan pekerjaan ya Tuhan. Ada mereka yang juga mengalami penurunan usaha. Kami berdoa juga ada yang sedang mengalami tekanan secara psikis. Kami berdoa Tuhan tolong pulihkan setiap keadaan umat-Mu. Kami yakin Tuhan menjadi satu-satunya jawaban, penolong, kekuatan bagi kami semua, bagi umat-Mu semuanya ya Bapa. Kami berdoa supaya ada jalan keluar, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada setiap umat Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami, adik-adik kami yang melaksanakan pendidikan mereka, sekolah mereka secara virtual, ada penyesuaian yang harus mereka lakukan. Kami percaya Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang bekerja dari rumah. Kami berdoa juga supaya semua tetap dijalankan dengan baik, tetap bekerja dengan produktif, efektif. Demikian juga yang belajar tetap efektif dalam belajar mereka ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus memberkati setiap pelayan pekerjaan Tuhan yang Tuhan izinkan berjalan di seluruh muka bumi ini, di gereja-gereja Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami GKI Mazmur Temindung. Tuhan berkati gereja ini terus bertumbuh ke arah Kristus dan juga berkati dalam pelayanan misi supaya kami juga menjangkau jiwa-jiwa. Kami berdampak bagi keselamatan bangsa-bangsa. Kami berdoa Tuhan juga memberkati setiap pribadi yang hari ini saat ini sedang berseru kepada Tuhan tentang keadaan diri kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus menjawab setiap doa. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Dan ada juga di antara kami yang berkomitmen berpuasa sampai
Mungkin ada yang sampai sore nanti Tuhan juga memberi kekuatan, memberikan kemampuan, semangat. Dan kami berdoa, percaya Tuhan juga melihat kesungguhan hati setiap umat Tuhan yang berdoa dan berpuasa hari ini. Dan kami bersyukur Tuhan pimpin kami. Kami akan melanjutkan semua aktivitas kami, bahkan aktivitas kami hari-hari ke depan kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan pimpin dan jaga, peliharakan kami dengan kuat kuasa Tuhan yang hebat itu. Terpuji nama Tuhan, ini doa kami Bapa. Kami berdoa, kami bersyukur, dan kami mengakhiri doa dan puasa kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Terima kasih untuk kita semua sudah mengikuti kegiatan doa dan puasa sepanjang hari ini. Kiranya semangat dan kekuatan dari Tuhan terus ada pada kita untuk memuliakan Dia. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.